Shalom, saudaraku yang terkasih. Salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSc dalam renungan pada hari Minggu, pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Selamat berhari Minggu dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa, sebuah peristiwa penting yang menunjukkan ketaatan Maria dan Yusuf kepada hukum Tuhan, serta pewartaan Simeon dan Hana tentang siapa Yesus sebenarnya. Setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Maria dan Yusuf pun melakukan hal yang sama. Mereka membawa Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan, seperti yang diwajibkan dalam hukum Musa. Namun peristiwa ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah momen penggenapan nubuat ketika Yesus diperkenalkan sebagai terang bagi bangsa-bangsa dan tanda keselamatan bagi dunia. Yang pertama, Tuhan datang ke bait-Nya dari Maleaki pasal 3 ayat 1-4. Nabi Maleaki bernubuat bahwa Tuhan akan datang ke bait-Nya sebagai pembersih dan pemurni umat-Nya. Kedatangan Yesus ke bait Allah adalah pemenuhan nubuat ini. Tuhan tidak hanya hadir secara fisik di dalam bait Allah, tetapi Ia datang untuk memperbaharui hati umat-Nya. Kedatangannya mengundang kita untuk juga mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dengan hati yang murni. Yang kedua, Yesus menjadi saudara kita dari Ibrani 2:14-18. Surat kepada orang Ibrani menegaskan bahwa Yesus menjadi sama dengan kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Ia mengambil bagian dalam kehidupan manusia, mengalami penderitaan dan akhirnya mengalahkan maut, agar kita semua memperoleh keselamatan. Yesus memahami penderitaan kita. Ia bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat dan mengerti setiap pergumulan kita. Oleh karena itu kita bisa datang kepadanya dengan penuh kepercayaan, karena Ia adalah Imam besar yang berbelas kasih. Yang ketiga, Yesus terang bagi bangsa-bangsa dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 22-40. Ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah, Simeon dan Hana menyambutnya dengan sukacita. Simeon memegang bayi Yesus dan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Simeon melihat dalam Yesus sebuah harapan bagi dunia. Ia adalah terang yang menerangi kegelapan dan membawa keselamatan bagi semua orang. Namun Simeon juga menubuatkan bahwa Yesus akan menjadi tanda perbantahan dan bahwa Maria akan mengalami penderitaan. Ini menunjukkan bahwa jalan Yesus adalah jalan salib, jalan yang menuntut pengorbanan demi keselamatan umat manusia. Dari bacaan-bacaan ini kita diajak, pertama, untuk menjadi terang bagi dunia. Jika Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa, maka kita yang mengikutinya juga dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia yang penuh kegelapan. Karena itu hari ini juga ada pemberkatan lilin dan perarakan lilin lambang terang dunia. Yang kedua, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Maria dan Yusuf yang mempersembahkan Yesus, kita pun diajak untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yesus datang untuk menjadi sama dengan kita, sehingga kita tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini.
Saudara-saudari, marilah kita belajar dari Maria dan Yusuf tentang ketaatan, dari Simeon tentang iman, dan dari Hana tentang kesetiaan dalam menantikan Tuhan. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi terang bagi sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Engkau hadir di tengah kami untuk menerangi jalan hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu hidup dalam terang-Mu dan mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih saudara telah mengikuti renungan ini. Bagi Anda yang berkenan membagikan, silahkan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ada yang mau berkomentar, silahkan menuliskan di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan klik tanda lonceng agar Anda menjadi orang yang selalu update dengan renungan yang keluar dari channel ini. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.